Hai, alhamdulillah kita sudah sampai setelah menempuh hampir 8 jam perjalanan dan Papa Rumi udah nungguin kita di lobi sambil megang kertas itu. Belum selesai sampai situ, kita harus naik 3 kereta lagi karena jarak dari bandara ke hotel itu 88 km. Nah ini Aurumi yang malu-malu tapi mau nyariin papanya yang lagi beli tiket. Nah kita pakai Skyliner biar lebih cepat. Di kereta Rumi langsung Mimi, Anteng lihat jalan, mulai PDKT sama papanya, dan akhirnya mau main sama papanya. Yeay. Sama siapa? Akhirnya sampai dan nah loh, sebenarnya kita tuh udah bagi-bagi tugas tapi tetap aja riuh. Suami bawa 2 koper, Nin bawa Rumi, aku bawa 2 ransel. Setiap naik turun kereta kita harus saling bantu karena bawaan kita berat dan banyak. Belum lagi nih ya, kalau misalnya kita mau ganti kereta tapi bukan di peron yang sama, kita tuh kadang harus jalan jauh buat nyari lift nyebrang ke peron yang lainnya. Karena di sini tuh jalurnya banyak banget dan lumayan memusingkan. Alhamdulillahnya suami udah nyimpen duluan barangnya ke hotel, jadi nggak lebih riuh dari itu. Alhamdulillahnya lagi hotelnya tuh di belakang stasiun, tepatnya di atas toko-toko tadi, jadi kita nggak perlu jalan jauh. Nah ini kita naik lantai 4, ini lobinya bersih, rapi, dan wangi banget. Ini tuh wangi kopi, sebenarnya aku nggak suka kopi tapi ini tuh wangi banget. Nah ini kita naik lantai 6. Di lantai 6 disediain ruangan vending machine, ice maker, sama microwave. Kita juga ditempatin di ujung, kemungkinan karena kita bawa anak takutnya nanti pas lagi nangis berisik ke yang lain gitu kali ya. Dan ini ruangannya, ini tuh hotelnya masih baru, jadi perlengkapannya masih bagus, luas juga, jendelanya bisa lihat keluar, nggak tembok doang kayak dulu. Terus ini yang paling penting buat kalian yang nggak bisa bersihin pakai tisu doang, harus mastiin di deskripsi ada bidet atau enggak, karena ada beberapa yang tidak menyediakan. Nah ini aku sama suami lagi cari makan di sekitar hotel. Karena sudah malam jadi banyak yang diskon bentonya. Katanya ini healthy food sih. Nah ini bayarnya kita self service, tapi sebenarnya masih ada petugasnya yang bantuin kalau ada yang nggak ngerti. Kita scan kantong plastiknya dulu, baru scan semua yang kita beli. Ini kata suami kalau misalnya bento dimasukin plastik dulu. Ini kalau udah selesai kita bayarnya bisa cash, bisa pakai kartu juga. Dan kerennya kembaliannya keluar sendiri. Wow. Dan ini waktunya Rumi main sama papa sebelum tidur. Besoknya kita siap-siap mau pergi ke Kawagoe. Seperti biasa karena kita mau naik kereta selama 30 menit, Rumi dibiarin gitu aja lari ke sana kemari biar capek duluan. Yuk. Ayo main. Nah uniknya lift di sini tuh kebanyakan ada 2 pintu, jadi masuk dari sisi A keluar di sisi B, jadi kayak first in first out gitu. Terus ada kaca spion bisnya kata suami. Dan ini dia suasana pagi di Wako Saitama, tepatnya di Wakoshi Station. Permisi, Mama Rumi mau eksis sebentar nih. Nah ini kita mau turun seperti biasa, cari lift. Nih masuk di sisi A, nanti keluar di sisi B. Selain itu ada spion bisnya. Sini Mi. Udah? Nah setelah sampai stasiun ini tuh sebenarnya agak ribet ya kalau kita bawa stroller, karena kita kalau ngejar kereta pun nggak bisa lari lewat tangga atau eskalator, tapi kita harus nyari lift. Dan kadang lift setiap peron tuh beda-beda, tapi enaknya kita nggak begitu capek. Ini Pak? Nah ini agak ribetnya bawa stroller tuh, kita harus ngangkat ke keretanya kayak gini. Jadi inget KRL Bogor deh. Alhamdulillah Rumi anteng. Nah baru sampai engkingnya Aurumi udah nelpon karena kangen Rumi. Setelah keluar stasiun kita langsung ke bawah untuk cari bis. Dan selama di sini tuh alhamdulillah karena aku bawa Rumi selalu dapet tempat duduk mau di bis ataupun di kereta.
ada yang tidur. Oh iya, di sini tuh kebanyakan udah pada pakai kartu semua. Terus kerennya di situ bisa nuker uang koin. Nah ini dia Koedo Kawagoe. Jadi sebelum kesini aku udah cari informasi di websitenya. Jadi ini tuh memang luasnya luas banget. Ada beberapa tempat yang bisa dituju, tapi dari satu tempat ke tempat yang lainnya tuh ada yang butuh pakai bis, ada yang enggak. Jadi aku pilih 5 aja yang bisa kelewatan sambil jalan pulang ke stasiun. Nah selain itu juga di websitenya itu ada map press room sama nursery room. Ini tuh sedetail itu sampai ada fotonya, keren banget sih. Dan akhirnya sampai. Tuh lihat suasananya kota tua gitu ya. Dan kita langsung beli es krim. Nah wilayah ini tuh terkenal dengan hasil pertaniannya yaitu ubi. Jadi hampir semua street food di sini tuh terbuat dari ubi. Mulai dari chips ubi, es krim ubi, puding ubi, terus ada yang lebih tahan lama oleh-olehnya juga dari ubi. Nah kemarin Nin beli ini lebih kayak bakpia tapi lebih lembut dan manis banget tapi enak. Terus aku beli es krim, ada es krim ubi, coklat, chips, terus ada cream cheese-nya. Nah ini tujuan pertama kita ke Kashiya Yokocho atau Candy Alley. Tapi sayangnya Romi masih tidur. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Ini tuh tempatnya terkenal sebagai tempat yang jual makanan sama mainan jadul gitu. Dan yang bikin aku kaget dan pengen ketawa, ada yang jual timun tusuk. Tuh ini makanan-makanan jadul. Dan ini yang aku incer, sweet potato manju 20 ribuan, nice banget tapi saya nggak ke videoin. Nah ini Nin lagi siap-siap nih buat videoin kita kayak gini. Dan aku tuh kesini niatnya mau ngajak Rumi lihat ikan, tuh banyak ikannya. Tapi sayangnya Rumi belum bangun juga, jadi ya udah kita lanjut lagi aja. Meser gitu. Hah? 75.000. Ingat sama cucu tapi pas tahu harganya nggak jadi, karena menurut kita itu tuh mahal. Ini juga mamahnya sama pegang-pegang simpen lagi. Nah ini kita ke Mivi Store, pengen banget beliin Rumi boneka tapi 300 ribu mending buat makan. Di sini Rumi nangis jadi kita balik lagi buat foto sama boneka doang. Nah ini tempat kedua yaitu jalan utamanya. Makin siang makin rame ya. Dari sini kita belok ke kiri ke tempat yang ketiga yaitu landmarknya Kawagoe. Namanya Tokinokane, tuh tower yang tinggi. Nah di daerah sini kita beli salah satu spesialis di Kawagoe yaitu takosen. Ini tuh takoyaki sandwich. Jadi takoyaki pakai rice cracker gitu. Harganya 20 ribuan apa 30 ribu. Ini tuh enak banget. Nah ini Rumi bangun udah seger banget. Jadi Rumi gak mau digendong, pengen jalan-jalan terus. Bismillah, karena kita niatnya kesini mau bahagiain Rumi. Jadi ya udah walaupun capek agak riweuh, kita ikutin aja. Rumi mau lari-lari, mau digendong, mau jalan, gak apa-apa. Enak nih beli lagi. Iya sama mama. Ini tuh Rumi belum 100% ke papahnya karena udah 8 bulan gak ketemu ya, wajar. Jadi kadang jutek gitu kayak gitu. Sebenarnya aku sedih ya, kasihan ke papa Rumi, tapi ya namanya juga anak kecil ya, gak apa-apa ya Pak. Dari situ kita balik ke jalan utama, terus berhenti dulu karena Engking Rumi nelpon. Dan Rumi dibeliin timun tusuk, tapi sayang Rumi gak suka karena asin. Nah ini salah satu spesialis di Kawagoe juga. Papa ngantri buat beli puding dan es krim ini. Tuh, jadi pokoknya temanya hari ini tuh ubi, dan ubi. Tapi enak sih, manisnya tuh manis beneran. Nah aku ini beli puding. Ini tuh ada pasta ubi, chips, ada kuning mentahnya. Enak sih. Nah ini mungkin artinya jangan buang sampah sembarangan. Kita di sini mau buang sampah aja harus mikir dulu ya. Maklum karena belum terbiasa. Nah ini juga udah ditentuin di websitenya tuh ada tempat istirahat gitu, taman. Jadi kita tentuin buat isoman di sini.
Apa itu? Wanigiri. Onigiri. Ah. Please Lagi, deh, please. Mi, jangan cemberut. Mie Diputerin Mi, coba yang belah sih. Nah ini tempat keempat namanya Taisho Roman. Jadi pas Golden Week tuh bertepatan dengan Hari Anak juga. Jadi ada festival koinobori, yaitu bendera ikan digantung di tempat yang tinggi gitu. Maaf ya kalau salah. Nah ini Rumi happy banget lihat ikan tuh. Sampai Adidas aja jadi Adidas. Itu shopping street tapi beda dari yang tadi. Jadi street foodnya tuh dikit, lebih ke butik, restoran besar sama yang jual oleh-oleh. Lihat apa Mi? Ini awas mobil. Nah ini Rumi dari tadi nggak mau pakai stroller, jadi digendong, dibiarin jalan dan lari-lari. Padahal kita kasihan takut dia capek. lari. Aduh, bentar papa capek. Mama. Karena kangen sama mamanya, jadi mamanya juga diajak. Dan kita tuh ini jarang jalan bertiga kayak gini ya. Jadi mudah-mudahan Rumi happy dan bisa selalu ingat sama momen ini. Ini walaupun sepi kita nggak bisa nyebrang gitu aja. Kita harus nunggu burung berkicau. Ini yang paling dikangenin dari Jepang sih. Yeay, Rumi senang. Masih 1,3 km lagi buat sampai stasiun, tapi alhamdulillahnya Rumi happy. Nah ini tempat terakhir Krea Mall. Jadi ini tuh kayaknya bener-bener shopping street ya menurutku karena banyak banget tokonya. Second Street. 3,5 dapat berapa potong? Nah ini aku habis nemenin belanja dan alhamdulillah di dekat situ tuh ada taman. Jadi Rumi anteng banget di situ sama papanya. Dan Rumi paling berisik. Alhamdulillah ya Allah, seneng banget lihat Rumi happy. Dan orang-orang di sini pun senyum-senyum melihat Rumi karena dia nggak bisa diem dan kita ngikutin di belakang kemanapun Rumi lari. Tuh tamannya cantik banget, banyak bunga-bunganya. Nah ini Rumi nggak mau pulang. Nah kita tuh sebenarnya udah sampai depan, tapi pas balik belakang kok Rumi nggak ada sama papanya, ternyata balik lagi. Ih, nggak mau pulang. Itu si Nin udah di depan. Ayo cari, kejar Nin. Dadah, Mi. Berat nggak, Mi? Berat nggak? Mi kalau berat suka bilang berat ya? Ini kesukaan Rumi. Turun lagi ya. Akhirnya sampai juga di stasiun. Tuh ini toilet dan nursery roomnya canggih. Dan seperti biasa Rumi jalan-jalan sama papanya karena nggak mau diem. Ini nggak mau pulang, pengen jalan-jalan terus. Dan tadi tuh Rumi liatin neneknya terus senyum-senyum gitu berdua. Akhirnya dikasih gantungan. Aduh. Arigato. Bilang makan. Arigato. Dan akhirnya kita bisa nyobain ini langsung di Jepang. Iya. Alhamdulillah Rumi happy. Sampai hotel kita udah pengen tiduran, tapi Rumi malah makin bersemangat, nggak bisa diem. Jadi udah kita ajak Rumi main bentar, istirahat. Udah gitu kita